warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Apa kabar semuanya? Semoga keadaan sehat selalu ya. Kita berjumpa lagi di pembelajaran bahasa Indonesia bersama Aini. Materi yang akan dibahas yang pertama ada tentang puisi. Adapun materi yang akan dipelajari yaitu pertama ada pengertian puisi, dan yang kedua ada unsur puisi. Di dalam puisi itu juga ada unsur, dan yang ketiga ada menceritakan isi puisi. Jadi ketika kita belajar memahami, kita baca dan menceritakan kembali dalam bentuk dan berbeda mungkin dari kalian yang sudah membuat puisi dan membaca puisinya juga. Ada pengertian puisi. Dan kalian sebelum kakak melanjutkan pembahasan materi, kalian membuka buku paket halaman 101 di buku bahasa Indonesia. Sekarang kakak akan masuk ke materinya. Yang pertama ada pengertian puisi. Pengertian puisi itu adalah dalam bentuk karya sastra yang diungkapkan perasaan dan pikiran penyair, mengungkapkan bahasa yang sangat singkat atau indah. Kata dan bahasa yang akan di puisi itu lebih singkat dibandingkan karya sastra yang lainnya seperti cerpen, novel. Jadi bahasa yang di dalam puisi itu lebih singkat juga lebih indah. Kalian harus tahu juga yang menulis itu disingkat, yang disebut juga penyair. Yang kedua ada unsur-unsur puisi. Di dalam sebuah puisi itu ada unsur-unsur yang membentuk dan membangun. Nah, ada apa aja nih? Yang pertama ada tema atau gagasan yang membentuk sebuah puisi, persahabatan, perjuangan, pedulian sosial, keluarga, dan lain-lainnya, dan mendekati puisi tersebut. Jadi sebelum penyair menulis puisi, penyair sudah memikirkan nih temanya apa akan yang digunakan dalam pikirannya. Dalam kalian bisa melihat di halaman 101 ada judul puisi Diponegoro. Dan yang ketiga ada diksi, pemilihan kata-kata yang digunakan dalam sebuah puisi. Nah, yang harus sudah kita pelajari di kata-kata dari awal, kata-kata yang kita harus digunakan dalam bahasa yang cukup indah, sehingga kita harus menulis puisi yang harus memilih kata-kata yang terlebih dahulu mengambil kata yang puisi yang indah tetapi penuh makna. Bisa dilihat kembali di Diponegoro. Di sana penyair contohnya, di masa pembangunan ini Tuhan hidup kembali dan bara kagum menjadi aja di masa sekali Tuhan senanti tak akan gentar. Dan selanjutnya itu puisinya akan dilihat sendiri pada buku ceritanya, atau kembali membaca ke buku paketnya. Dan selanjutnya, nah kita setelah mempelajari contoh-contoh tersebut, penyair menulis akhirnya dari huruf I sehingga ketika dibaca diksi menjadi lebih indah karena berakhiran yang sama yaitu huruf I. Dan yang ketiga ada perasaan ini adalah setiap penyair yang di dalamnya puisi tersebut. Di dalam puisi tersebut apakah perasaan itu sedih, senang, gelisah, marah, kecewa, semangat, penuh, dan lain-lainnya. Nah, dalam puisi Diponegoro perasaan itu penuh semangat karena penyair sendiri ingin mengajak pembaca itu semangat melawan penjajah. Tak gentar lawan banyaknya 100 kali. Kita harus semangat nih meskipun lawannya lebih banyak daripada kita. Amanat pesan yang ingin disampaikan penyair kepada pembacanya. Dalam sebuah puisi itu tidak hanya berupa karya sastra saja, tetapi ada pesan yang ingin disampaikan penyair kepada pembacanya. Pesan itu ada pesan yang sangat positif. Maka kita bisa diambil dari kita yang kita pelajari. Contoh-contoh yang di Diponegoro, pesannya itu kita menghadapi apapun rintangannya yang dilawan oleh penjajah yang dahulu di negara kita harus semangat, tidak boleh kalah dalam negeri ini. Dan yang selanjutnya itu ada tentang kesimpulan. Jadi kesimpulannya secara umum unsurnya itu ada 4, yaitu pertama ada tema, diksi, perasaan, dan amanat. Nah, kita belajar pengertian puisi, unsur saat kita belajar untuk mengubah isi puisi, mencetakkan isi atau mengulangnya. Nah, selanjutnya itu ada menyimak penjelasan berikut ini dan mengenai langkah-langkahnya dalam puisi tersebut. Yang pertama ada memahami isi puisi. Sebelum kita menceritakan isi puisi, kalian harus benar-benar kita pelajari dan materinya tersebut. Dan selanjutnya ada mencatat informasi yang dicatat informasi dari karena pembacanya menulis pesannya, puisi Diponegoronya itu kalian harus mendapatkan informasi pesan bahwa kita harus tidak perlu takut ketika menghadapi lawan musuh. Informasi yang pesan puisi melawan penjajahan, informasi yang tersebut kalian catat. Dan yang ketiga ada mengembangkan informasi. Selanjutnya yang kalian catat sebuah cerita yang di Diponegoro. Ketika kita melangkah, kalian catat informasi yang kalian baca, dan informasi menjadi sebuah cerita. Kita harus dikembangkan nih ceritanya, pesan yang kita tulis informasinya. Dan selanjutnya itu ada tentang pada zaman pembangunan ini semangat juang Diponegoro, lahirnya kembali kita dikagumi
dikagumi akan semangatnya Jua dan tidak pernah takut menghadapi pihak yang akan menduduki negeri ini. Sekian dari Kak Aini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebanget ya.